Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Anissa Fitria. Saya mahasiswa Administrasi Pendidikan UPI. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kualitas kehidupan kerja dalam organisasi yang terdapat dalam buku Perilaku Organisasi dalam Pendidikan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai konsep kualitas kehidupan kerja. Kualitas kehidupan kerja merupakan terjemahan dari Quality of Work Life atau QWL. Istilah ini masih jarang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan kepegawaian di Indonesia. Namun demikian, keberadaan QWL dalam keseharian kerja dinilai memiliki keterkaitan yang perlu diperhatikan oleh para pimpinan organisasi karena terkait dengan produktivitas dan kinerja pegawai. Menurut David A. Nadler dan Edward W. Lawler, tahun 1983 memandang QWL sebagai sebuah perhatian atau kepedulian terhadap dampak kerja atau pekerjaan terhadap orang dan efektivitas organisasi yang digabungkan dengan upaya untuk mengikutsertakan pegawai dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Dapat dipahami bahwa QWL ini terkait dengan manajemen lembaga, khususnya bagaimana melibatkan pegawai dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan organisasi. Selanjutnya, adapun dorongan terhadap peningkatan mutu kehidupan kerja disebabkan oleh yang pertama, desain organisasi klasik yang kurang memperhatikan terhadap kebutuhan manusia. Perkembangan organisasi sampai saat ini telah menjadikan organisasi sebagai sebuah sistem sosial layaknya manusia. Padahal pada awalnya organisasi dipandang sebagai suatu wadah, tempat bekerja sama orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan bersama. Berdasarkan ketidakpuasan tersebut, organisasi kemudian dipandang perlu untuk dijadikan sebagai sesuatu yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan, dan suatu waktu dapat mengalami kematian. Saat ini organisasi betul-betul diposisikan sebagai organisme yang tumbuh dan berkembang. Yang kedua, berubahnya kebutuhan dan aspirasi pegawai. Dorongan terhadap kebutuhan dan aspirasi pegawai yang terus meningkat dan mengharapkan diposisikan dapat diperlakukan secara lebih manusiawi. Dalam perkembangannya sampai saat ini, bermunculan organisasi serikat buruh, organisasi profesi, atau organisasi pekerja yang tujuannya ingin memperjuangkan nasib pekerja menjadi lebih baik. Dalam kajian QWL, hal ini merupakan suatu tantangan yang harus dikelola secara baik, sehingga menjadi kekuatan untuk menghasilkan produktivitas pekerja yang lebih baik dari waktu ke waktu. Untuk itu, perlu manajemen yang memperhatikan kajian perilaku organisasi, termasuk ketika organisasi atau pihak manajemen menghadapi aksi mogok pekerja. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu membahas mengenai job enrichment dan job enlargement. Dalam kajian Carsten, peningkatan QWL dilakukan dengan melakukan pengayaan pekerjaan atau job enrichment. Menurut pendapat Carsten, tahun 1993 mendefinisikan pengayaan pekerjaan sebagai suatu bentuk mengubah atau memperbaiki suatu pekerjaan sehingga seorang pekerja mungkin lebih dimotivasi. Ia memberi kepada karyawan kesempatan untuk pengenalan, pencapaian, dan tanggung jawab yang lebih besar. Di antara contoh untuk pengayaan pekerjaan ini adalah meningkatkan kualitas dari tugas yang menjadi tanggung jawab pegawai. Semisal, ketika seorang sekretaris yang bertanggung jawab untuk membuat surat diberikan kepercayaan untuk mengeluarkan semua surat di bawah kendali sekretaris tersebut. Selanjutnya, selain pengayaan pekerjaan, peningkatan mutu kehidupan kerja juga dapat dilakukan melalui perluasan pekerjaan atau job enlargement. Perluasan pekerjaan juga didasarkan pada pemotivasian karyawan supaya terstimulasi untuk bekerja lebih produktif. Perluasan pekerjaan juga disebut sebagai perluasan pekerjaan secara horizontal, yaitu peningkatan kuantitas atau jumlah tugas yang harus ditanggung oleh pekerja. Pada dasarnya, hal ini dilakukan karena ada kepercayaan manajemen terhadap individu atau pegawai untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Rasa kepercayaan manajemen atau organisasi terhadap karyawan ini merupakan suatu kondisi yang dibangun bersama oleh manajemen beserta pegawai. Contoh perluasan pekerjaan ini adalah memberikan tugas tambahan kepada sekretaris untuk menyiapkan bahan rapat atau bahan presentasi pimpinan. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu hubungan kualitas kehidupan kerja dan kinerja. Kualitas kehidupan kerja memiliki hubungan yang positif dengan kinerja, tetapi hal ini tidaklah mutlak.
Artinya, jika kualitas kehidupan kerja suatu organisasi baik, maka kinerja lebih memungkinkan menjadi lebih baik. Namun demikian, tidak semua organisasi yang kualitas kehidupan kerjanya baik akan memiliki kinerja yang baik. Hal ini disebabkan karena kinerja akan turut juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya, seperti kompetensi, kesempatan, dan lingkungan seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Untuk memastikan apakah kualitas kehidupan kerja memiliki kondisi yang baik atau tidak, Richard Walton tahun 1975 dalam Kaseng tahun 1993 mengemukakan 8 kategori utama, yaitu yang pertama yaitu kompensasi yang memadai dan wajar, yang kedua kondisi-kondisi kerja yang aman dan sehat, yang ketiga kesempatan untuk mengembangkan dan menggunakan kapasitas manusia, yang keempat, kesempatan untuk pertumbuhan dan jaminan yang berkesinambungan. Selanjutnya, yang kelima, perasaan termasuk ke dalam suatu kelompok. Yang keenam, hak-hak karyawan. Yang ketujuh, kerja dan ruang kerja keseluruhan. Dan yang kedelapan, relevansi sosial kehidupan kerja. Untuk meningkatkan mutu kehidupan kerja, Kaseng tahun 1993 menguraikan beberapa hal sebagai hasil dan kajiannya terhadap berbagai perusahaan di Amerika, yaitu yang pertama, pengayaan pekerjaan, yaitu suatu bentuk mengubah atau memperbaiki suatu pekerjaan sehingga seorang pekerja mungkin lebih dimotivasi. Yang kedua, yaitu penuh muatan vertikal dan horizontal. Pemuatan vertikal mencakup pengayaan kerja itu sendiri dengan cara menarik tanggung jawab dari atas dan mendorong tugas-tugas tertentu suatu pekerjaan sampai ke klasifikasi pekerjaan yang lebih rendah. Pemuatan horizontal adalah memperbesar pekerjaan dengan mendorong ke dalamnya tahap-tahap kerja sebelumnya dan menarik ke dalamnya tahap-tahap kerja kemudian atau selanjutnya. Yang ketiga yaitu menciptakan pekerjaan yang menyeluruh, yaitu proses menambah kompleksitas pekerjaan guna menghimbau kepada kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi dari para pekerja. Yang keempat yaitu menggilirkan pekerjaan, merupakan kegiatan menggerakkan orang ke pekerjaan yang berbeda-beda pada tingkat organisasi yang sama untuk masa-masa waktu yang singkat. Yang kelima yaitu memperbanyak sanjungan. Salah satu keperluan penting yang biasanya dikehendaki para karyawan adalah pujian atau penghargaan. Yang keenam yaitu bonus hari libur, merupakan upaya untuk memberikan kesempatan kepada pegawai yang masuk sesuai target untuk mendapatkan ekstra libur. Dan yang terakhir yaitu mengubah lingkungan kerja. Para pegawai biasanya lebih menyukai kontak sosial dengan pegawai lainnya, adanya tim-tim kerja, musik, waktu-waktu istirahat yang tepat. Dan materi yang keempat yaitu mengenai masalah kualitas kehidupan kerja dalam suatu organisasi. Masalah-masalah yang sering muncul dalam penciptaan kualitas kehidupan kerja dapat diklasifikasi berdasarkan yang pertama yaitu kondisi manusia. Kondisi manusia berkaitan dengan karakteristik orang-orang yang ada dalam organisasi yang membentuk kekhasan tertentu atau dalam waktu yang cukup lama akan menjadi budaya organisasi. Yang kedua yaitu kondisi organisasi. Masalah organisasi terkait dengan berbagai kebijakan organisasi dalam menata organisasinya. Dan yang ketiga yaitu masalah fisik lingkungan yang berkaitan dengan tingkat kenyamanan pegawai dalam menjalankan organisasinya. Adapun pemecahan masalah mutu kehidupan kerja dalam organisasi dapat ditangani melalui beberapa hal diantaranya. Yang pertama, pengayaan pekerjaan. Yang kedua, menciptakan pekerjaan yang menyeluruh. Yang ketiga, menggilirkan pekerjaan. Yang keempat, pujian dan penghargaan. Yang kelima, pendelegasian wewenang. Dan yang keenam yaitu mengubah lingkungan kerja. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.